Penguasa Istana Naga Langit Bab 121. Tamparan. Cui Ziyuan baru saja membuka mulutnya ketika dia ditampar lagi oleh Chen Ping. Chen Ping, tamparan, saya, tamparan. Pada akhirnya, setiap kali Cui Ziyuan membuka mulutnya, Chen Ping menamparnya, mengubah seluruh wajahnya menjadi kepala babi. Cui Ziyuan ketakutan dan menatap Chen Ping dengan ngeri. Tetapi tidak berani membuka mulut lagi. Kerumunan juga memandang Chen Ping dengan ngeri, tidak ada yang berani mengatakan apapun, dan Wang Lanlan bahkan duduk dengan seluruh tubuhnya gemetar. Bibirnya bergetar, tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dia takut Chen Ping akan memukulnya juga. Tetapi semua orang memperhatikan Xing Jun sebagai manajer umum perusahaan. Sekarang staf memukuli manajer departemen di depan umum, hal seperti itu pasti sangat buruk, semua orang ingin melihat bagaimana Xing Jun akan menanganinya. Tapi yang mengejutkan semua orang, wajah Xing Jun muram, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan suasana di seluruh ruangan pribadi menjadi sangat suram dan sunyi. Sajikan makanannya, semuanya keluarkan. Setelah beberapa menit hening, Xing Jun akhirnya angkat bicara. Pembukaan mulut Xing Jun yang tiba-tiba membuat semua orang merasa aneh. Mereka tidak mengerti mengapa Xing Jun masih menahan Chen Ping untuk makan malam ketika keadaan seperti ini, dia seharusnya langsung memecatnya dan menyuruhnya pergi. Mungkinkah Chen Ping ini benar-benar memiliki hubungan dengan Xing Jun? Mustahil. Cara Chen Ping berbicara dengan Xing Jun barusan, terlihat jelas bahwa mereka berdua tidak terlihat seperti teman. Semua orang bingung, mereka tidak tahu dari mana Chen Ping punya nyali untuk memukul Cui Ziyuan dan Xing Jun tidak peduli. Sun Xiaomeng, sebaliknya, terus mengusap pipi Cui Ziyuan yang bengkak. Dan matanya penuh amarah saat dia menatap ke arah Chen Ping. Segera, beberapa pelayan masuk, membawa hidangan yang sangat lezat. Setiap hidangan bernilai banyak uang dan menggugah selera untuk dilihat. Setelah melihat meja hidangan ini, mata penonton akhirnya beralih dari Chen Ping dan mulut mereka berair. Chen Ping mengambil sumpitnya dan mengambil gigitan pertama. Dengan tindakan Chen Ping, meskipun penonton ingin mengatakan sesuatu, tidak ada yang berani berbicara saat ini. Lagi pula, Xing Jun bahkan tidak mengatakan apa-apa, jadi apa yang bisa mereka katakan? Ayo kita makan bersama, tidak ada yang boleh dibatasi. Setelah Xing Jun berbicara, sekelompok orang mau tidak mau mulai melahapnya. Mereka hanyalah sekelompok pekerja paruh waktu, di mana mereka pernah makan makanan enak seperti itu. Wang Han melihat makanan lezat di depannya. Matanya juga mendesis, tapi masih bisa mengendalikan, dan tidak menyukai yang lain, gila-gilaan ambil. Tapi itu akan menjadi kerugiannya. Hidangan yang ingin dia makan akan direnggut dalam sekejap mata. Chen Ping dapat melihat bahwa Wang Han agak malu, jadi dia mengambil tindakan untuk memberi Wang Han makanan. Han. Kamu makan sedikit lagi, toh tidak ada biaya apapun, tidak layak untuk dimakan. Petik 2. Segera, mangkuk Wang Han terisi sampai penuh dengan makanan Chen Ping. Melihat Chen Ping seperti itu, Xing Jun mengungkapkan beberapa momen penghinaan, dia bertanya-tanya, sama seperti Chen Ping, mengapa Suyuki menyukainya. Saat makan, Xing Jun tidak menggerakkan sumpitnya, tetapi terus melihat arlojinya seolah sedang menunggu sesuatu. Saudara Chen Ping, saya akan ke kamar kecil. Wang Han bangkit dan keluar dari kamar pribadi. Setelah keluar selama beberapa menit, Wang Han berlari kembali dengan sedikit panik, wajahnya agak pucat saat dia duduk di sebelah Chen Ping. Han, ada apa? Chen Ping bertanya. Tidak ada. Wang Han buru-buru menggelengkan kepalanya. Tapi saat Wang Han selesai berbicara, pintu kamar pribadi tiba-tiba terbuka, diikuti oleh 4 pria kekar besar masuk. Gadis kecil, kamu menabrakku dan melarikan diri, tidakkah kamu ingin meminta maaf kepada kakakmu? Salah satu pria besar berkata kepada Wang Han. Aku tidak bermaksud melakukannya. Maafkan aku. Wang Han sangat ketakutan sehingga dia buru-buru bangun dan mengikuti beberapa pria besar untuk meminta maaf. Dan ketika yang lain melihat seseorang tiba-tiba menerobos masuk, mereka semua ketakutan, hanya saja Xing Jun menunjukkan senyuman yang tak terlihat. Penguasa Istana Naga Langit Bab 122. Orang yang ditunggunya akhirnya tiba. Keempat pria besar ini adalah orang-orang di belakang Liao Feixiong, yang baru saja dilihat Xing Jun. Maaf dan hanya itu, kamu bertemu dengan saudaraku, kamu setidaknya harus memberiku kompensasi untuk minum. Kata pria besar itu dengan senyum bejat di wajahnya. Kalau begitu aku akan bersulang untuk kalian. Wang Han tidak takut untuk minum, dan dia memiliki kapasitas untuk melakukannya. Setelah menuangkan 2 gelas anggur, Wang Han menawarkan segelas kepada pria besar itu. Ketika pria besar itu mengambil gelas di tangan Wang Han, dia dengan sengaja menyentuhkannya ke tangan Wang Han. Yang membuat Wang Han menjerit, diikuti dengan gelas yang jatuh ke tanah dan anggur di dalamnya tumpah. Orang besar, sial, kamu berani menyiramku dengan anggur? Pria besar itu sangat marah dan siap menyerang. Chen Ping bangkit dan menarik Wang Han ke belakang dirinya, menatap pria besar itu dengan dingin dan berkata,
Saya akan meminta maaf kepada kalian untuk dia. Pria besar itu mengintip ke arah Xing Jun, yang dengan putus asa menatapnya. Dan pria besar itu langsung mengerti bahwa pria di depannya adalah orang yang ingin dihadapi Xing Jun. Apa yang kamu minta maaf untuknya? Pria besar itu mengulurkan tangan dan meraih kerah Chen Ping, siap membawa Chen Ping keluar dari kamar pribadi. Sekarang mereka tahu siapa orang itu. Mereka bisa berhenti di tempat tersembunyi dan langsung menangkap Chen Ping. Jika mereka membunuh Chen Ping di sini, akan ada terlalu banyak orang. Tubuh Chen Ping langsung meraih pergelangan tangan pria besar itu, dan dengan sedikit memutar, pria besar itu langsung melepaskannya kesakitan. Aku benci kalau orang-orang memegang kerah bajuku. Kali ini hanya peringatan untukmu. Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. Pria besar itu melihat pergelangan tangannya yang memerah dan beberapa saat kejutan melintas di matanya. Melihat Chen Ping berani berbicara seperti itu, Xing Jun juga sedikit terkejut. Tetapi semakin sering Chen Ping melakukan ini, semakin cepat dia mati. Nak, kamu mencoba menjadi yang teratas di sini. Bukan, keluarlah bersamaku jika kamu punya nyali. Pria besar itu berkata pada Chen Ping. Tidak masalah, Chen Ping berkata tanpa peduli. Saudara Chen Ping, Wang Han Han melihat bahwa Chen Ping akan mengikuti orang-orang itu keluar dan buru-buru menarik Chen Ping. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Chen Ping tersenyum tipis ke arah Wang Han Han dan berjalan langsung menuju luar. Melihat Chen Ping mengikuti beberapa pria besar keluar, Wang Han Han buru-buru ingin mengejarnya, tetapi ditarik oleh Sun Xiaomeng. Han Han, apa yang kamu lakukan di luar sana? Orang-orang ini sangat galak, karena Chen Ping berani keluar. Dia pasti yakin, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan gambaran bagus tentang apa yang Anda lakukan. Dan ketika Xing Jun melihat bahwa Chen Ping telah dibawa pergi, senyuman di wajahnya menjadi semakin kuat, dan dia melambaikan tangannya ke arah kerumunan yang telah lama ketakutan dan pucat, berkata, semuanya lanjutkan. Melihat Xing Jun mengatakan ini, semua orang duduk kembali dan suasana menjadi hidup. Orang ini Chen Ping, sebaiknya dia dibunuh. Cui Ziyuan berkata dengan kejam. Wajahnya masih sakit sekarang, dan dia sudah lama membenci Chen Ping di dalam hatinya. Geng itu menimpali, tidak satupun dari mereka yang peduli dengan keselamatan Chen Ping, hanya Wang Han Han yang terus khawatir. Tepat setelah ruang pribadi melanjutkan pertemuan ceria, Chen Ping mengikuti 4 pria besar itu ke halaman belakang. Menyaksikan halaman belakang semakin tipis, keempat pria besar itu langsung mengepung Chen Ping. Chen Ping memandang keempat pria itu dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Aura membunuhmu begitu kuat, mungkinkah kamu ingin membunuhku? Nah, seseorang membeli nyawamu, jangan salahkan kami saudara, kamu hanya bisa menyalahkan kesialanmu. Aku akan memukulmu dengan menyakitkan agar penderitaanmu berkurang, kata pria bertubuh besar yang baru saja dicubit oleh pergelangan tangan Chen Ping yang sakit. Dengan kata-kata ini, keempat pria besar itu mengeluarkan belati mereka dan menatap Chen Ping dengan tatapan mematikan di mata mereka. Aku hampir mati di sini. Bisakah kalian memberitahuku siapa yang mencoba membeli nyawaku? Chen Ping melirik belati yang bersinar terang di tangan keempat pria besar itu, sebelum bertanya dengan acuh tak acuh. Penguasa Istana Naga Langit bab 123. Saya tidak bisa, itu aturannya. Salah satu pria besar itu menggelengkan kepalanya. Karena kamu tidak bisa, maka aku akan bertanya pada bosmu, kata Chen Ping, hendak berjalan menuju kantor manajer di lantai atas. Keempat pria besar itu membeku, mereka tidak menyangka Chen Ping akan takut sama sekali pada mereka, dan ada sedikit rasa jijik di wajahnya. Mencari kematian. Dengan itu, keempat pria besar itu bergerak bersama, belati mereka yang bersinar terang menusuk ke arah Chen Ping. Chen Ping bahkan tidak melihat ke arah keempat pria itu. Telapak tangannya melambai dengan lembut, pergelangan tangan keempat pria itu langsung terasa dihantam oleh sesuatu yang keras, diikuti dengan belati di tangan mereka yang jatuh ke tanah. Kali ini, keempat pria itu tercengang, menyaksikan dengan kaget saat Chen Ping masuk ke dalam gedung dan kemudian menuju lantai atas. Tak satu pun dari mereka bereaksi sekarang. Mereka bahkan belum melihat Chen Ping menyentuh mereka, tetapi belati di tangan mereka baru saja jatuh, dan masing-masing dari mereka memiliki tanda merah darah di pergelangan tangan mereka. Hanya ketika tidak ada jejak Chen Ping barulah keempat pria besar itu bereaksi dan buru-buru mengejarnya. Pada saat ini, di kantor manajer, Liao Feixiong sedang melihat keluar jendela. Memegang cerutu di satu tangan, alisnya sedikit menyatu. Awalnya, kekuatan bawah tanah kota Hong dibagi menjadi 2, Gathering of the Righteous dan Red Dragon Gang sama kuatnya. Sementara geng kecil lainnya bisa diabaikan. Namun, beberapa waktu lalu, pemimpin geng Naga Merah, Feng Zhihai, terluka dan segala urusan geng Naga Merah diserahkan kepada Liao Feixiong, yang tidak berani bertindak gegabah saat ini. Terutama ketika Liao Feixiong melihat Chen Ping melukai Feng Zhihai dengan matanya sendiri, kekuatan Chen Ping sangat mengejutkan Liao Feixiong.
Dia tidak tahu di mana Lin Tianhu menemukan penolong yang begitu kuat. Tapi Feng Zihai juga pergi mencari tuannya Ye Fengchun, jika waktunya tiba, selama Ye Fengchun tiba. Geng Naga Merah dan aula pertemuan akan sejajar lagi. Bam! Saat Liao Feixiong sedang melihat keluar jendela, merenungkan masa depan geng Naga Merah. Tiba-tiba terdengar suara keras dan pintu kantornya dibuka. Liao Feixiong sangat marah, dan sebelum dia bisa berbalik, dia mengutuk, "Sial! Siapa yang memasuki kantorku tanpa mengetuk?" Tapi begitu kata-kata Liao Feixiong jatuh, ketika dia menoleh, dia membeku, diikuti dengan ekspresi ngeri di matanya. Karena dia melihat Chen Ping, yang telah melukai Feng Zihai, berdiri di depannya saat itu. Chen Ping tidak mengenal Liao Feixiong, lagi pula, di jamuan makan Gumantian, Feng Zihai telah membawa banyak orang bersamanya. Tetapi mereka semua tidak bergerak, hanya Feng Zihai yang mengikuti Chen Ping dan bergerak, hanya untuk disakiti oleh Chen Ping. "Kamu adalah manajer Xian Hezuang ini?" Chen Ping bertanya sambil melihat ke arah Liao Feixiong yang memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Melihat Chen Ping tidak mengetahui identitasnya, Liao Feixiong segera mengangguk dan berkata, "Ya, saya manajernya. Saya tidak tahu apa yang Anda inginkan. Baru saja anak buahmu mengatakan bahwa seseorang membeli nyawaku. Aku datang untuk bertanya, siapa sebenarnya yang ingin membeli nyawaku?" Chen Ping menarik kursi sambil langsung duduk di atasnya. "Beli hidupmu?" Liao Feixiong sedikit mengernyit. Tapi kemudian matanya terbuka dan seluruh tubuhnya mulai sedikit gemetar. Dia ingat bahwa Xing Jun memintanya untuk membunuh seseorang. Tidak mungkin kebetulan bahwa orang yang ingin dibunuh Xing Jun adalah iblis di depannya, bukan? Tepat ketika Liao Feixiong tidak tahu harus menjawab apa, keempat pria besar itu juga buru-buru berlari masuk. "Saudara Xiong, anak ini punya kekuatan. Ternyata kita berempat bukan tandingannya. Biarkan dia berlari," salah satu pria besar berkata pada Liao Feixiong. Kali ini, Liao Feixiong hampir tidak duduk di tanah. Jadi sepertinya orang yang disuruh Xing Jun untuk dibunuh adalah Chen Ping yang ada di depannya. Liao Feixiong menyesalinya. Jika dia tahu itu Chen Ping, dia tidak akan berani memberinya uang. Apalagi 1 juta. Feng Zihai sangat kuat, tapi dia masih dibunuh oleh Chen Ping hanya dengan 1 tendangan. Penguasa Istana Naga Langit bab 124. "Tuan Chen, aku benar-benar tidak tahu itu kamu. Jika aku tahu, aku tidak akan berani memberiku 100 nyali." Ketika Liao Feixiong melihat kali ini, dia hanya bisa mengikuti Chen Ping dan meminta maaf. Ini juga dianggap seseorang harus sujud di bawah atap rumah. "Kamu kenal saya?" Chen Ping sedikit mengernyit. Liao Feixiong tersenyum canggung. "Saya pernah bertemu Tuan Chen di perjamuan kuno. Pemimpin geng kami dilukai oleh Tuan Chen. Karena kamu tahu bahwa aku melukai Feng Zihai, kenapa kamu tidak membalas dendam padaku? Dan masih memperlakukanku dengan sangat sopan?" Chen Ping bingung, aula pertemuan dan geng Naga Merah selalu berselisih, dan sekarang Chen Ping telah melukai Feng Zihai. Masuk akal jika orang-orang dari geng Naga Merah akan menjadi musuh ketika mereka melihatnya. Tapi Liao Feixiong ini sopan padanya, dan dia berbicara dengan sangat hormat. "Tuan Chen bercanda. Dengan kemampuan Tuan Chen, kecuali saya sendiri tidak ingin hidup lagi, beraninya saya membalas dendam pada Tuan Chen," kata Liao Feixiong tanpa basa-basi. Chen Ping tersenyum. Dia tidak menyangka Liao Feixiong ini jujur, pria hebat bisa membungkuk dan meregangkan tubuh, dia bisa dianggap sebagai bangsawan. "Sekarang kamu bisa memberitahuku, siapa yang mau membeli nyawaku?" Chen Ping bertanya. "Xing Jun, dialah yang memberiku 1 juta untuk melakukan itu." Di mana Liao Feixiong berani bersembunyi. Dia tidak akan kehilangan nyawanya demi suatu aturan. Chen Ping tersenyum dingin, dia sudah menduga bahwa Xing Jun inilah yang melakukannya. Berbalik dan berjalan keluar kantor. Liao Feixiong kemudian menyadari bahwa dia sudah basah kuyup. "Saudara Xiong, apakah ketua geng benar-benar terluka oleh orang ini? Kelihatannya terlalu muda." Setelah Chen Ping pergi, seorang pria bertubuh besar bertanya dengan wajah penuh keterkejutan. Liao Feixiong meringis, "Informasikan hal ini. Tidak ada yang diizinkan mengacaukan bintang ganas ini untukku sampai ketua geng kembali." Dipahami. Mengangguk-angguk, keempat pria besar itu segera turun untuk memberitahu. Dan saat ini di kamar pribadi, Xing Jun dan anak buahnya sudah kenyang dengan minuman mereka. Melihat Chen Ping dibawa pergi, Xing Jun senang, begitu pula Cui Ziyuan. Seorang manajer umum dan manajer departemen, ketika dua orang bahagia, bagaimana mungkin orang lain tidak bahagia? Setelah cukup minum anggur dan makanan, Xing Jun bangkit dan melambaikan tangannya. "Sekian saja untuk hari ini, ada pekerjaan yang harus kita selesaikan besok. Saya harap departemen penjualan Anda akan terus bekerja dengan baik." Fakta bahwa Xing Jun bahagia. Dia juga banyak minum dan wajahnya merah. Sejak Xing Jun mengumumkan bahwa perjamuan telah selesai, tidak ada yang berani tinggal, jadi mereka semua bangun dan bersiap untuk pergi. "Saudara Chen Ping belum kembali, bukankah kita akan menunggunya?"
Melihat semua orang pergi, Wang Hanhan bertanya dengan cemas. Wang Hanhan, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Kepala Sing? Ayo kembali dan istirahat agar kita bisa bekerja besok. Apakah kamu mencoba untuk tidak menaati kata-kata General Manager Sing? Cui Ziyuan berteriak pada Wang Hanhan. Wang Hanhan memiliki ekspresi gugup di wajahnya. Dia tidak berani untuk tidak mematuhi Sing Jun, tapi dia mengkhawatirkan keselamatan Chen Ping. Han, tinggalkan Chen Ping itu sendiri, mungkin orang ini sudah lama menyelinap masuk. Ayo kembali dulu, Sun Xiaomeng membujuk Wang Hanhan. Wang Hanhan melihat ini, dan hanya bisa kembali dulu untuk melihat apa yang terjadi. Di sisi lain, Sing Jun di samping memiliki sudut mulut sedikit terangkat dan mencibir dalam hati, Chen Ping tidak akan pernah kembali. Tapi saat kerumunan hendak pergi, pintu kamar pribadi dibuka dan Chen Ping masuk. Chen Ping, semua orang tercengang melihat Chen Ping masuk, mereka mengira Chen Ping telah keluar dan sudah lama dipukuli dan tidak bisa bergerak. Dan yang lebih terkejut lagi adalah Sing Jun, dia dengan jelas mengatakan bahwa dia akan membantunya menyingkirkan Chen Ping, jadi bagaimana bisa Chen Ping tiba-tiba muncul lagi? Saudara Chen Ping, Wang Hanhan melihat Chen Ping telah kembali dan buru-buru menerkamnya dengan gembira. Bagaimana kabarmu, kamu kembali? Sing Jun bertanya tidak percaya. Chen Ping tersenyum dingin, tentu saja saya kembali setelah semuanya terselesaikan, bukankah GM Sing ingin saya kembali? Penguasa Istana Naga Langit Bab 125. Sing Jun melihat niat main-main di mata Chen Ping, dan untuk beberapa alasan, tubuhnya benar-benar gemetar, buru-buru memperbaiki raut wajahnya dan berkata, apa yang harus kuharapkan atau tidak, kembalilah jika kamu kembali. Chen Ping, kamu kembali di waktu yang salah, kita sudah kenyang dengan wine dan makanan, jika kamu ingin makan. Masih ada sisa makanan di sini, kamu boleh memakannya, sisanya juga sia-sia. Cui Ziyuan berkata sambil menatap Chen Ping dengan pandangan mengejek. Yang lain juga tertawa. Tawa mereka penuh dengan ejekan terhadap Chen Ping. Apa, mulutmu tidak sakit lagi? Chen Ping memandang Cui Ziyuan dan mencibir. Cui Ziyuan membeku dan secara naluriah melangkah mundur ketakutan. Tangannya menutupi wajahnya. Ziyuan, abaikan dia, ayo pergi. Sun Xiaomeng juga takut kalau pria Chen Ping ini akan bergerak, jadi dia menarik Cui Ziyuan pergi. Semua orang juga keluar dari kamar pribadi, dan akhirnya hanya tersisa Chen Ping dan Wang Hanhan. Saudara Chen Ping, jika kamu lapar, ayo pergi ke warung besar. Jangan makan sisanya, Wang Hanhan berkata pada Chen Ping. Kamu juga belum cukup makan? Chen Ping bertanya sambil menatap Wang Hanhan dengan heran. Baru saja kamu dibawa pergi dan aku mengkhawatirkanmu, jadi... Wang Hanhan menunduk, barusan dia mengkhawatirkan keselamatan Chen Ping, jadi dia tidak makan banyak. Melihat Wang Hanhan seperti itu, Chen Ping merasa sedikit bersalah di dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum tipis, ayo pergi. Ayo makan di warung besar. Chen Ping membawa Wang Hanhan dan keluar. Dan di luar Xian Hezuang, Cui Ziyuan dengan hormat membukakan pintu mobil untuk Sing Jun. Tuan Sing, kamu masuk. Sing Jun sudah naik satu kakinya, tapi akhirnya mundur dan berkata, kalian pergi dulu. Aku lupa aku masih punya beberapa hal yang harus diurus. Sing Jun harus naik dan bertanya pada Liao Feixiong apa yang terjadi, jika semuanya tidak berhasil. Dia harus mendapatkan uangnya kembali untuk melakukannya. Ada apa dengan GM Sing? Aku bisa membantumu. Pada saat ini, Chen Ping juga keluar bersama Wang Hanhan. Wajahnya diwarnai dengan senyuman tipis. Chen Ping, kamu pikir kamu siapa? Kamu juga bisa menangani masalah General Manager Sing. Cui Ziyuan mendengus dingin. Dan kemudian dengan hormat berkata kepada Sing Jun, General Manager Sing, ada apa? Aku bisa membantumu untuk menghadapinya. Beberapa urusan pribadiku. Kalian boleh pergi dulu. Setelah Sing Jun selesai, dia menatap Chen Ping dan berbalik untuk kembali ke Xian Hezuang. Chen Ping, bukankah kamu datang sebagai Benli? Lalu jika Anda berangkat sekarang, apakah Anda punya Benli untuk menjemput Anda juga? Aku belum pernah melihat Benli. Bisakah kamu meminta temanmu untuk mengendarainya agar aku bisa melihatnya? Wang Lanlan tiba-tiba berkata kepada Chen Ping dengan wajah mengejek. Ya, aku juga ingin melihat Benli. Aku ingin tahu seperti apa rupa teman Chen Ping ini. Tapi jangan datang sebagai Benli dan kembali dengan keledai listrik kecil. Penonton juga mengejek Chen Ping. Siapakah aku ini sehingga kalian bisa melihatnya? Chen Ping mencibir. Kamu hanya sesumbar. Kamu bahkan tidak punya teman yang membeli Benli. Sekarang biaya berpura-pura menjadi asteris sangat rendah. Jika berpura-pura menjadi asteris melanggar hukum. Dia pasti sudah ditangkap sejak lama. Bahkan jika berpura-pura itu tidak ilegal, dia pasti sudah ditangkap. Kamu lupa bahwa Chen Ping baru saja keluar dari penjara. Penonton bernyanyi serempak. Menyerang Chen Ping, mereka melakukan ini murni untuk menyenangkan Cui Ziyuan. Saya tahu bahwa Chen Ping keluar dari penjara dan langsung dikhianati.
Dengan kemampuan seperti itu, apa yang dia banggakan di depan kita? Ketika Cui Ziyuan melihat semua orang mengatakan itu, dia juga langsung membengkak, melupakan adegan di mana wajahnya sakit tadi, dan mengejek Chen Ping. Wajah Chen Ping tiba-tiba menjadi dingin, dan segera setelah itu dia melambaikan telapak tangannya. Melihat Chen Ping hendak menyerang, Cui Ziyuan hanya tahu bahwa dia takut dan sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan benar-benar bersembunyi di belakang Sun Xiaomeng. Chen Ping, apa yang kamu lakukan? Jika kamu berani melakukannya lagi, aku belum selesai denganmu. Sun Xiaomeng memandang Chen Ping dengan marah dan berkata, bersambung.